Guys, bikin mochi coklatos yang lagi viral yuk, cus. Bikinnya gampang banget. Di sini gue pakai mentega putih karena biar kenyalnya tuh enak banget. Pertama, mentega putihnya dicairin seperti ini ya. Habis itu bikin buat adonan mochinya nih, pakai tepung ketan, lalu tepung beras, gula pasir sama ini nih aktor utamanya, coklatos. Nah, kita tuangin aja ke adonannya, lalu kita aduk-aduk rata seperti ini. Kemudian kita tuangin mentega yang udah dilumerin, lalu kita tambahin air. Kita aduk-aduk rata seperti ini ya guys ya. Lalu siapin wadah atau tempat yang tahan panas karena akan mau kita kukus. Ini kita kukus dengan api besar ya, dan sebelumnya kukusannya dipanasin dulu. Kita kukus selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, sambil menunggu matang kita bikin isian ini pakai coklatos juga. Jadi tuh isiannya tuh nanti lumer-lumer gitu. Habis itu ditambahin sama tepung maizena dan susu coklat. Kita aduk-aduk rata dan kita masak di api kecil aja. Nah, ini setelah matang adonannya seperti ini nih guys, tuh kringkel-kringkel kayak gitu dan didinginkan ya. Nah, setelah itu ini adonan dari isiannya seperti ini nih. Udah deh, kok udah kayak gini api kita matiin dan kita angkat. Nah, kalau udah dingin kita masukin ke plastik segitiga. Nah, kita ambil ya beberapa sendok, kurang lebih 2 sendok makan adonan mochinya. Lalu kita bentuk dan kita isi isian coklatos yang lumernya ke dalamnya dan kita bulet-buletin seperti ini guys. Enak banget. Setelah jadi kita taruh di piring dan guys, hakikat mie goreng, mie-nya ya digoreng seperti ini. Tapi canda ya, canda mie goreng. Nah, ini gue pakai mie kari. Nah, itu mie-nya direbus dulu, abis itu digoreng dengan minyak panas, dengan minyaknya juga banyak. Ini untuk gogorampenya ataupun untuk isiannya ya, ada wortel, cabai merah, cabai hijau, bawang bombay, daun bawang, ini pakco atau sawi hijau. Kalian boleh kasih sosis ataupun bakso, bebas terserah. Ini bumbunya hanya 1 siung bawang putih sama minyak dari Indominya. Udah ditumis semuanya sampai dengan matang seperti ini dan ditambahin air guys. Itu sampai agak-agak matang ya sayurannya. Terus dikasih bumbu, dikasih telur, dikasih tepung maizena, larutan tepung maizena ya, bukan larutan las segar. Jadi itu untuk mengentalkan. Udah ditabur-tabur sama bawang gorengnya. Ini mirip cemilan favorit kalian. Bahannya murah, jadinya banyak. Pertama, kita buat siramannya. Campur 70 gram gula aren atau merah ke dalam 100 ml air sampai gula larut. Tambahin 1 jempol asam jawa, lanjut 2 siung baput dan cabai rawit sesuka hati. Masak sampai mendidih. Kalau udah dingin bisa disaring dan disimpan lama di kulkas jadi makin enak. Lanjut bikin pasangannya. Ada 2 baput dan 3 bamer, 1 sendok teh udang rebon, kalau nggak ada skip aja ya. Irisan daun bawang, terus 12 sendok makan tepung terigu dan bumbu-bumbunya. Siram dengan air yang mendidih sebanyak 125 ml. Tambahin 1 telur dan 3 sendok makan tapioka. Proses lagi sampai bersatu. Goreng di api kecil sampai matang atau kecoklatan. Alhamdulillah, disiram-siram pakai kuah cukonya. Aduk-aduk dan biarin kuahnya ngeresep, makin mantap. Bikin bakpao yang paling simpel yuk. Aduk-aduk bahannya, ada 250 gram tepung pro rendah dan 1 sendok teh ragi. Larutin 1 sendok makan gula dengan 150 ml air. Campurin ke adonan secara bertahap sambil diaduk. Uleni adonan pakai tangan yang udah bersih. Aduk-aduk terus sampai jadi kalis, nggak nempel di tangan. Tambahin adonan dengan 1 sendok makan mentega putih. Uleni adonannya lagi. Caranya mirip seperti nyuci baju ya. Waktunya 15 menit aja. Kalau udah kalis, bagi-bagi adonan jadi 8 bagian kecil. Pipihin sambil ditekan-tekan bagian pinggirnya. Isi bakpaonya, uma pakai unti kelapa, coklat chip, dan isian ayam. Tutup terus cubit-cubit sampai bersatu. Istirahatin selama 30 menit. Kukus bakpao ini kurang lebih selama 10-15 menit. Bakpao yang empuk siap disantap deh. Bisa juga loh jadi frozen buat stok cemilan besok-besok. Yuk cobain. Ini cemilan favorit kalian. Kalau beli mahal loh. Yuk buat. Masukin 20 sendok makan tepung terigu. Tambahin setengah sendok teh garam dan vanili. 2 sendok makan gula dimasukin juga ya. Campurin 250 ml air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Pecahin 1 telur,
Aduk-aduk sampai telurnya jalan bersama. Siapin pasta Magelang Red Velvet yang udah ada warna sekaligus rasanya. Tuang setengah sendok teh aja ya. Pasta Magelang ini asli Red Velvet loh. Warnanya merah beet, kan pewarna merah cabe. Kalau udah berubah warna, istirahatin selama 60 menit, larutin setengah sendok teh soda kue dan baking powder ke dalam air sebanyak 20 ml. Campurin larutan ini ke adonan, masak dengan api sedang sambil diratain. Tunggu sampai berlubang-lubang, bantu pecahin pakai taburan gula ya. Kecilin api, masak sampai pinggirannya matang. Tambahin topping kesukaan kalian, bisa keju, meses, atau bebas aja. Nggak usah beli mahal lagi deh. Percaya nggak, satu kotak tahu bisa jadi cemilan yang banyak loh. Halusin tahu bisa pakai garpu, kalau mau cepet bisa pakai chopper. Campurin irisan wortel, bawang putih halus, lanjut bumbu-bumbunya. Ada garam, kaldu jamur, dan lada. Aduk-aduk sampai tercampur rata, tambahin tapioka sebanyak 10 sendok makan, nggak bisa diganti tepung lain ya. Tuang kocokan 1 telur, campur-campur sampai mereka jalan bersama. Masak air biar matang. Tambahin 2 sendok makan minyak biar nggak lengket. Ambil sedikit adonan, bentuk memanjang ukurannya bebas ya. Rebus semuanya, tunggu sampai mengapung lalu angkat. Kalau adonan udah dingin, tusuk dengan tusuk sate, balurin dengan telur, goreng dengan api kecil sampai golden brown atau kecoklatan. Cemilan dari tahu ini udah siap dimakan rame-rame deh. Apa nama jajanan ini di daerah kalian?